moments later. Pose with the bands. Yang pertama ada definisi dari perlindungan konsumen. Apa sih konsumen? Konsumen adalah siapapun yang membeli atau menggunakan barang, jasa, fasilitas yang disediakan oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen di Indonesia ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Jadi, definisi dari perlindungan konsumen itu adalah upaya untuk melindungi dan memastikan hak-hak konsumen dalam bertransaksi atau menggunakan produk dan jasa. Selanjutnya ada tujuan dari perlindungan konsumen. Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Dan yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dan yang terakhir, yang keenam, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha, produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Fungsi perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum memainkan peran penting dalam memastikan bahwa baik pelaku usaha maupun konsumen mematuhi ketentuan yang berlaku, sehingga menciptakan suasana transaksi yang adil dan transparan. Dalam kerangka ini, hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur secara jelas, memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik bisnis yang tidak jujur seperti iklan menyesatkan dan penipuan. Dengan adanya kepastian hukum, konsumen dapat bertransaksi dengan aman karena mereka tahu bahwa ada mekanisme yang melindungi mereka dari risiko tersebut. Selain itu, kepastian hukum juga mencakup jaminan atas keamanan dan keselamatan barang serta jasa yang dikonsumsi, memastikan bahwa produk memenuhi standar yang ditetapkan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berusaha untuk meningkatkan pengetahuan konsumen mengenai hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang produk atau jasa yang mereka beli. Dengan pemahaman yang baik, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam bertransaksi. Pemberdayaan ini juga mendorong konsumen untuk lebih mandiri dalam memilih produk atau jasa, serta aktif melaporkan pelanggaran yang mereka alami. Dengan demikian, konsumen tidak hanya menjadi objek pasar, tetapi juga subjek yang berhak menuntut keadilan. Selain itu, undang-undang ini mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan dan perlindungan hak-hak konsumen, sehingga menciptakan lingkungan pasar yang lebih sehat dan transparan bagi semua pihak. Yang ketiga, melindungi dari praktik tidak adil. Melindungi dari praktik tidak adil dalam fungsi perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mencakup upaya untuk melindungi konsumen dari tindakan bisnis yang merugikan, seperti penipuan, iklan menyesatkan, dari praktik penjualan yang tidak etis. Undang-undang ini menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan mengenai produk atau jasa yang mereka tawarkan. Dengan adanya ketentuan ini, konsumen diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan terhindar dari kerugian akibat informasi yang salah. Dengan demikian, undang-undang ini berfungsi untuk menciptakan lingkungan pasar yang adil dan transparan.
di mana konsumen dapat bertransaksi dengan aman tanpa takut menjadi korban praktik bisnis yang tidak jujur. Menciptakan keseimbangan. Menciptakan keseimbangan dalam fungsi perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berarti memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Asas keseimbangan ini yang diatur dalam pasal 2 bertujuan untuk memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Ini mencakup pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak ada yang dirugikan. Dengan adanya asas ini, konsumen dilindungi dari praktik bisnis yang merugikan, sementara pelaku usaha juga diberikan hak untuk mendapatkan keuntungan yang wajar. Keseimbangan ini penting untuk menciptakan lingkungan pasar yang sehat dan adil, di mana semua pihak dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab. Selain itu, asas keseimbangan juga mengharuskan pemerintah untuk berperan aktif dalam mengatur dan mengawasi hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga tercipta keadilan dalam perekonomian. Yang kelima, menjamin keamanan dan keselamatan. Menjamin keamanan dan keselamatan dalam konteks perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berarti memberikan jaminan kepada konsumen bahwa barang dan jasa yang mereka konsumsi aman dan tidak membahayakan. Pelaku usaha diwajibkan untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan memenuhi standar keamanan tertentu, sehingga konsumen dapat menggunakan produk tanpa khawatir akan bahaya bagi kesehatan atau keselamatan. Dengan demikian, konsumen dilindungi dari barang dan jasa yang dapat menimbulkan bahaya, seperti produk makanan yang mengandung bahan berbahaya atau alat elektronik yang tidak memenuhi standar keselamatan. Selain itu, pelaku usaha juga harus memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan, pemakaian, dan potensi risiko dari produk atau jasa, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang informasional. Jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban ini, mereka dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk denda atau penutupan usaha, yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap standar keamanan. Selanjutnya ada asas-asas hukum perlindungan konsumen. Yang pertama itu ada asas manfaat. Asas manfaat ini adalah segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Contohnya itu kayak di pasar atau toko online, banyak produk yang dilengkapi dengan label yang jelas mengenai kandungan, manfaat, dan cara pemakaian. Kayak misalnya makanan atau kosmetik yang mencantumkan informasi lengkap tentang bahan-bahan yang digunakan, tanggal kadaluarsa, dan instruksi penggunaan. Nah, hal ini itu memberi manfaat bagi konsumen karena mereka bisa memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan aman digunakan. Sekaligus memberikan keuntungan bagi pelaku usaha karena konsumen merasa lebih dipercaya. Yang kedua, ada asas keadilan. Yang dimaksudkan dalam asas ini itu agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Sebagai contoh, ketika seseorang konsumen membeli barang dan ternyata barang tersebut rusak, maka mereka tuh berhak untuk mendapatkan penggantian atau uang kembali sesuai ketentuan yang berlaku tanpa dipersulit. Di sisi lain, pelaku usaha itu juga memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran yang sesuai dengan harga barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, pemerintah pun turut hadir untuk memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak itu, baik konsumen maupun pelaku usaha, dihormati secara adil. Yang ketiga, ada asas keseimbangan. Yang dimaksudkan asas ini itu adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Kayak misalnya
sebuah perusahaan restoran yang memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, namun juga memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan memberikan gaji yang adil, tunjangan, dan lingkungan kerja yang nyaman. Nah, hal ini tuh bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen yang mendapatkan layanan terbaik dan pelaku usaha yang memastikan karyawan juga dihargai dengan baik. Yang keempat, ada asas keamanan dan keselamatan. Jadi yang dimaksudkan dalam asas ini itu adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Salah satu contoh nyata penerapan asas ini itu adalah pada produk elektronik, seperti ponsel yang dilengkapi dengan label keselamatan dan uji standar yang memastikan perangkat tersebut tidak membahayakan penggunanya. Kayak misalnya ponsel yang memiliki baterai yang sudah teruji aman, serta produk makanan dan obat-obatan yang harus memiliki sertifikat keamanan agar tidak membahayakan kesehatan konsumen. Dan yang terakhir, yang kelima, ada asas kepastian hukum. Jadi yang dimaksudkan dalam asas ini itu agar baik pelaku usaha maupun konsumen dapat menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara yang menjamin kepastian hukum. Jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, misalnya karena barang yang dibeli tidak sesuai atau rusak, maka ada aturan hukum yang jelas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti konsumen berhak untuk mengajukan klaim atau meminta penggantian barang, dan negara memberikan perlindungan hukum untuk memastikan bahwa kedua pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha, mendapatkan keadilan. Misalnya, dengan adanya peraturan yang mengatur tentang jaminan atau garansi produk. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Yang pertama, prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan atau negligence. Prinsip yang mengacu pada kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat kelalaian mereka dalam menyediakan produk atau jasa. Berdasarkan teori ini, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen. Negligence dapat dijadikan dasar gugatan ketika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal. B. Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat. C. Kelakuan tersebut merupakan penyebab nyata atau proximate cause dari kerugian yang ditimbulkan. Yang kedua, prinsip tanggung jawab berdasarkan wan prestasi atau breach of warranty. Prinsip yang mengacu pada kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi janji atau jaminan yang telah disepakati dalam perjanjian. Tanggung jawab produsen berdasarkan wan prestasi juga merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak atau contractual liability. Dengan demikian, suatu produk yang rusak dan mengakibatkan kerugian, maka konsumen melihat isi kontrak baik tertulis maupun tidak tertulis. Keuntungan konsumen berdasarkan teori ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak atau strict obligation, yaitu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan produsen untuk memenuhi janjinya. Artinya, walaupun produsen telah berupaya memenuhi kewajiban dan janjinya, tetapi konsumen tetap mengalami kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab mutlak atau strict product liability. Prinsip yang mengacu pada kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang cacat, tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian dari pihak produsen. Dalam hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab mutlak merupakan hal yang sangat penting karena A. Tanggung jawab mutlak merupakan instrumen hukum relatif masih baru untuk memperjuangkan hak konsumen memperoleh ganti kerugian. B. Tanggung jawab mutlak merupakan bagian
dan hasil dari perubahan hukum di bidang ekonomi, khususnya industri dan perdagangan yang dalam praktiknya sering menampakkan kesenjangan antara standar yang diterapkan di negara yang satu dengan negara lainnya, dan kesenjangan dalam negara yang bersangkutan, yaitu antara kebutuhan keadilan masyarakat dengan standar perlindungan konsumen dalam hukum positif. C. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak melahirkan masalah baru bagi produsen, yaitu bagaimana produsen menangani risiko gugatan konsumen. D. Kesenjangan antara standar norma dalam hukum positif dan kebutuhan perlindungan, kepentingan, dan hak-hak konsumen. Di Indonesia, terdapat lembaga-lembaga yang dibentuk untuk mengembangkan perlindungan konsumen. Lembaga-lembaga ini memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang berbeda-beda. Adapun lembaga-lembaga ini adalah: yang pertama, Badan Perlindungan Konsumen atau yang disebut BPKN. BPKN merupakan badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia. Berdasarkan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPKN memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, BPKN bertugas memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah. Yang kedua, BPKN bertugas melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen. Yang ketiga, BPKN melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Yang keempat, BPKN mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau LPKSM. Yang kelima, BPKN meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan konsumen dan pemasyarakatan sikap keberpihakan kepada konsumen. Yang keenam, BPKN menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, LPKSM, dan pelaku usaha. Yang terakhir atau ketujuh, BPKN melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Lembaga kedua yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. Diatur dalam pasal 1 ayat 9, LPKSM merupakan lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, LPKSM memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, LPKSM menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya. Yang kedua, LPKSM memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Yang ketiga, LPKSM bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Yang keempat, LPKSM membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Yang kelima, LPKSM melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Lembaga ketiga yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang disebut BPSK. Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan BPSK sebagai sebuah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, BPSK bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa. Yang kedua, memberikan konsultasi perlindungan konsumen. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Yang keempat, melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan di bidang perlindungan konsumen. Yang kelima, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen. Yang keenam, melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen. Yang ketujuh, memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
Yang kedelapan, memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, serta meminta bantuan penyidik. Yang kesembilan, meminta bantuan kepada penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, dan atau pihak terkait. Yang ke-10, mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan. Yang ke-11, memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen. Yang ke-12, memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Yang ke-13, menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oke, selanjutnya di sini pelaku usaha memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan konsumen. Hak-hak pelaku usaha mencangkup kebebasan untuk mengembangkan usahanya, menetapkan harga yang wajar, dan memperoleh keuntungan dari hasil usahanya. Di sisi lain, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas produk atau layanan. Hak dan kewajiban ini saling melengkapi untuk menciptakan ekosistem usaha yang adil dan bertanggung jawab. Nah, di slide ini ada hak dan kewajiban pelaku usaha. Di sini pembahasan pertamanya ada hak pelaku usaha, yang dimana pertama, hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan tindakan konsumen yang bertindak baik. Yang ketiga, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Selanjutnya ada pembahasan mengenai kewajiban pelaku usaha. Yang pertama, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang kedua, menjamin mutu atau barang, jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang diberlaku. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi barang yang dibuat atau diperdagangkan. Nah, di slide selanjutnya ini ada hak-hak perlindungan konsumen. Yang pertama, hak keamanan dan keselamatan, yang dimana hal ini agar konsumen dalam penggunaan barang dan jasa yang diperoleh dapat terhindar dari kerugian fisik atau fisikis. Nah, yang kedua di sini ada hak untuk didengar, yang dimana hak ini untuk didengar disebut juga hak untuk menghindar diri dari kerugian. Dalam hal ini, konsumen bertanya tentang berbagai hal berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi tentang produk tersebut kurang memadai. Nah, yang ketiga ada hak untuk memperoleh informasi, yang dimana hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan benar tentang sebuah produk sehingga terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam menggunakan produk. Yang keempat ada hak untuk memperoleh kebutuhan hidup, yang dimana hal ini karena setiap orang atau konsumen berhak memperoleh kebutuhan dasar atau barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya secara layak. Nah, yang kelima ada hak untuk memilih, yang dimana hal ini dilakukan untuk melanjutkan atau meneruskan kontrak atau tidak melanjutkan kontrak terhadap produsen atau penjual, dan hak memilih berbagai alternatif berbagai macam barang atau jenis produk. Nah, yang terakhir atau keenam ini ada hak untuk memperoleh ganti rugi, yang dimana terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik berupa kerugian materi maupun kerugian bersangkut diri atau sakit atau cacat dan kematian. Di slide ini, pembahasan pertamanya ini tentang kewajiban konsumen, yang dimana pertama membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan konsumen. Yang kedua,
kewajiban untuk beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Nah, yang ketiga, kewajiban konsumen untuk membayar sesuai dengan nilai yang telah disepakati. Nah, yang keempat, ada kewajiban mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Adapun tantangan-tantangan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, yaitu yang pertama, ketimpangan informasi antara konsumen dan pelaku usaha. Pelaku usaha sering memiliki informasi lebih lengkap tentang produk atau layanan yang mereka tawarkan dibandingkan dengan konsumen. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menampilkan produk mereka secara bias atau menutup-nutupi kekurangan yang seharusnya diketahui konsumen. Yang kedua, penyalahgunaan klausula baku. Banyak pelaku usaha yang menggunakan klausula baku atau syarat-syarat standar dalam perjanjian yang seringkali merugikan konsumen. Klausula baku ini bisa membuat ketentuan yang tidak adil seperti pembatasan tanggung jawab pelaku usaha atau ketentuan yang menghalangi konsumen untuk menuntut haknya. Yang ketiga, kendala dalam penegakan hukum. Proses penegakan hukum dalam perlindungan konsumen sering memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini membuat konsumen ragu untuk membawa kasus mereka ke pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa, terutama jika nilai kerugian dianggap lebih kecil dibandingkan dengan biaya proses hukum. Yang keempat, perkembangan teknologi dan e-commerce. Meningkatnya transaksi daring menambah kompleksitas perlindungan konsumen, terutama dalam hal pengawasan, keamanan data, dan tanggung jawab pelaku usaha. Konsumen seringkali kesulitan melacak penjual atau memproses pengembalian barang yang rusak atau tidak sesuai deskripsi dalam transaksi e-commerce. Yang kelima, keterbatasan edukasi konsumen. Edukasi konsumen mengenai perlindungan konsumen seringkali belum menjadi prioritas, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat sendiri. Tanpa edukasi yang cukup, konsumen sulit untuk mengambil keputusan yang tepat dan cerdas saat bertransaksi. Oke, di sini ada contoh kasus dari konsumen parkir. Bayangkan bila suatu saat Anda memarkir kendaraan Anda di lokasi parkir yang resmi dan berkarcis, namun kemudian saat hendak meninggalkan lokasi ternyata kendaraan Anda lenyap tak berbekas. Padahal karcis, kunci, dan STNK masih di tangan Anda. Tindakan apakah pengelola yang akan Anda lakukan? Melapor ke pengelola parkir tentunya. Kemudian pihak pengelola parkir akan menampung laporan Anda dan membuatkan surat tanda bukti lapor atau STBL. Sayangnya, bila Anda tidak ngotot memperjuangkan hak Anda, besar kemungkinan laporan Anda akan berakhir dengan pernyataan pelepasan tanggung jawab oleh pihak parkir. Dasar yang mereka pakai biasanya adalah klausula yang tercantum dalam atau hampir semua karcis parkir resmi. Klausula itu umumnya berbunyi pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan atau kehilangan kendaraan berikut isinya. Ironisnya, klausula baku di bidang perparkiran ternyata dilegalkan Pemprov DKI Jakarta melalui Perda nomor 5 tahun 1999 tentang perparkiran. Pasal 36 ayat 2 Perda DKI Jakarta nomor 5 tahun 1999 menyatakan atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada di dalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di dalam petak parkir merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir. Lantas, apa yang dilakukan, bagaimana kaitannya hal tersebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Nah, setelah dianalisis kasus konsumen parkir ini, syarat sepihak dikenal pula dengan istilah klausula baku. Bisnis perparkiran sendiri sebenarnya adalah bisnis yang menjanjikan keuntungan besar bagi pengelolanya. Karena itu, jaminan perlindungan hukum
kepada konsumen parkir harus lebih seimbang. Sesungguhnya, pencantuman klausula baku ini telah dilarang oleh UU PK mengenai larangan pencantuman klausula baku. Pasal 18 UU PK menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian. Di antaranya apabila klausula tersebut menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dan menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berwujud sebagai aturan baru, tambahan, lanjutan atau pengubahan lanjutan yang dibuat oleh sepihak pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlibat atau tidak dapat dibaca secara jelas, yang pengungkapannya sulit dimengerti. Nah, dalam kasus ini kedudukan konsumen memang lebih rendah jika dibandingkan pelaku usaha yang seharusnya adalah tidak demikian. Dalam pasal 9 ayat 1 UU PK jelas disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Jadi, dalam kasus ini undang-undang yang ada tidak sejalan dengan kenyataan yang telah terjadi. Kesimpulan, perlindungan konsumen sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terjamin dalam setiap transaksi barang atau jasa. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, produk yang aman, dan kualitas yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh penjual. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen juga berhak untuk memilih produk, mengajukan klaim jika ada kerugian, dan mendapatkan penyelesaian yang adil. Meskipun ada regulasi yang melindungi konsumen, penerapannya masih perlu diperbaiki, terutama dalam meningkatkan kesadaran konsumen dan penegakan hukum yang lebih tegas. Lembaga seperti BPSK memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan penjual secara adil dan efektif, sehingga tercipta pasar yang lebih adil bagi konsumen.